Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema roar dari kitab Yunus pasal 4. Yunus pasal 4 ini menceritakan tentang Yunus yang dimakan ikan besar. Pada waktu itu Yunus itu tidak mau menyelamatkan bangsa Niniwe, karena bangsa Niniwe sendiri itu istilahnya bangsa yang acak-acakan, carut marut. Nah itu, yuk belajar dari bangsa Niniwe yang meskipun galak, jahat, tetapi Tuhan itu mengasihi bangsa Niniwe. Nah, saya bacakan dari ayat 1 sampai 11. Yunus pasal 4 dengan judul perikop Yunus belajar menginsafkan bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangatlah mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau adalah Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutkanlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, layakkah kamu marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang telah terjadi atas kota itu. Ayat 6. Lalu penentuan Tuhan Allah tumbuhkanlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Ayat 7. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datang seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Ayat yang ke-8. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin dari timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya
lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih lelah dan tidak menumbuhkan tumbuhan dalam satu malam dan binasa dalam satu malam juga. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternak yang banyak. Ini dari cerita Yunus ini kita dapat belajar, yuk dalam menghadapi sebuah tantangan dalam kehidupan ini kita tidak boleh menyerah. Di ending ceritanya Yunus itu menyelamatkan bangsa Niniwe dan melakukan perkabungan bangsa Niniwe. Jadi setelah pertama gini ya saudara ya, pertama itu Yunus itu lari ke Tarsis dan endingnya dia dimakan ikan besar. Lalu Yunus dalam perut ikan itu berdoa kepada Tuhan agar dia bisa keluar dari masalah pencobaan yang dihadapi Yunus. Tapi Tuhan itu sayang kepada bangsa Niniwe, makanya Tuhan menyuruh Yunus untuk ke sana menyelamatkan bangsa Niniwe, karena bangsa itu jahat. Dia tidak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan banyak ternaknya. Waktu itu setelah Yunus keluar dari perut ikan, momen-momen itulah yang menggerakkan hati Yunus untuk, pas waktu itu Yunus marah, duduk di tepi pohon itu, dia marah kepada Tuhan. Tapi Tuhan itu sayang kepada bangsa Niniwe. Bahkan Yunus itu pernah berkata gini, lebih baik aku mati daripada hidup. Maksudnya gini, aku lebih baik mati ketimbang hidup daripada aku hidup menyelamatkan bangsa Niniwe, karena bangsa yang gak kenal sama Tuhan. Tetapi Tuhan itu ingin bahwa ketika kita menghadapi sebuah tantangan dalam kehidupan ini, yuk sama-sama belajar untuk menemukan hadirat Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Yuk belajar dari Yunus untuk senantiasa dekat kepada Tuhan, meskipun itu sulit. Tapi yuk berjuang untuk senantiasa menemukan hadirat Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Belajar yuk dari kehidupan orang-orang di sekitar, orang-orang di Alkitab. Nah, ayat yang ke-10, 9 dan 10 ya, ayat 9 dan 10, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Yunus, layakkah engkau marah kepada pohon jara ini? Selayaknya, dia jawabnya gini, selayaknya aku marah sampai mati. Nah, di tepi pohon itu
dia berteduh. Terus dia marah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab gini, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuk sedikit pun engkau tidak berjerih lelah. Engkau tidak tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam juga. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu. Tuhan itu sayang kepada umatnya. Makanya Tuhan itu mengasah kehidupan kita supaya jauh lebih baik, melakukan progres iman yang lebih baik. Progres iman itu gimana sih? Ya, meningkatkan level iman kita untuk selalu menemukan hadirat Tuhan di setiap aspek kehidupan kita, sehingga di dalam hadirat Tuhan kita menemukan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tuhan itu ingin bahwa manusia itu meskipun jahat sekalipun, tapi dia kalau memiliki kerinduan hati untuk dekat kepada Tuhan, maka jalan kehidupannya akan lebih baik dan turut andil dalam pekerjaan Tuhan di setiap aspek kehidupan kita, di setiap aspek kehidupannya. Oke saudara, demikian. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.